Balik lagi bareng gua, Awan. Jadi di beberapa kesempatan hari ini banyak banget yang udah isi survei, dilanjut aja bikin podcastnya. So, saya pengen coba buat lebih keren lagi. Dan hari ini podcastnya dikombinasi sama challenge yang dibuat sama IKF Indonesia Quran Foundation, di mana dia ngajak kita buat lebih produktif di Ramadan kali ini dengan bikin tadabur challenge. So, I want to execute the ideas. Oke, kita bisa mulai dari konsep yang disampaikan di juz 28. Mungkin teman-teman bisa cek di surat Al-Hasyr sebelah kiri di akhir surat. Bunyi ayatnya kurang lebih kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang udah hafal ya. Bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, dari yang saya ketahui ketika ada satu ayat di depannya dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, menurut ilmu tafsir, ketika ada ayat seperti ini, teman-teman harus perhatiin ayat ini karena ini ayat bukan ayat yang sembarangan, bukan ayat yang main-main. Karena di situ diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. So, berarti kalau misalkan ayat yang tentang puasa juga sama dong. Yes, sama halnya. Ketika depannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah bukan ayat sembarangan. Nah, dan diperintahkan di sini di ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada dua hal yang sangat penting, guys. Dan ini sebenarnya masih relate sama hari kedua Ramadan, dimana bilangnya adalah, biasanya ini kemarin-kemarin ya, semoga pandemi selesai sebelum Ramadan, semoga corona hilang sebelum Ramadan gitu ya. Dan itu boleh dibilang adalah doa sejagat bumi bagi para kaum muslimin. Berharap corona hilang sebelum Ramadan. Dan saya pun juga demikian. Nah, tapi ternyata coronanya belum selesai. Ya, semoga aja nanti lebaran coronanya udah selesai. Karena rakyat Indonesia semuanya pada taat nih. Di rumah aja. Oke, ayat ini pengen singgung sebenarnya tentang hal di awal yang kita lakuin. Biasanya kalau sebelum masuk Ramadan nih, dan sampai hari ini juga masih cukup panas, apa sih yang dibahas? Yaitu tentang target Ramadan, atau misalkan hal apa yang pengen dilakuin di Ramadan. Nah, but the point is, what I want to share adalah, sudah kita cek lagi belum target-target kita? Maksudnya gimana? Sudah tepat belum target yang kita tetapkan? Tahu dari mana emang targetnya udah tepat atau belum? Kita bisa cek atau kita bisa lihat dari porsi target kita. Di mana ada sebuah kisah kayak gini. Ada seorang murid bertanya sama gurunya, wahai guruku, lebih utama mana antara istighfar atau tasbih? Oke, kita coba pikirin sejenak. Lebih utama mana istighfar sama tasbih? Dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Oke, berarti dua-duanya bagus. Tapi lebih utama yang mana? Apakah bertasbih atau istighfar? Dan kemudian sang guru menjawab, pakaian kotor lebih butuh sabun daripada parfum. Nah, di sini guru tersebut secara tersirat sebenarnya pengen ngejawab nih ke si anak, kalau ternyata sebenarnya adalah lebih penting sabun daripada parfum untuk baju yang kotor. Nah, ketika kita masuk Ramadan, sejatinya diri ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari dosa. Bahkan boleh dibilang bulan sucinya cuma satu, yang lainnya ada 11. Berarti kan probabilitas kita atau kemungkinan kita untuk berbuat kotor, berbuat yang lain adalah 1:11. Atau dapat dibilang adalah ya udah pasti masuk Ramadan dalam kondisi nggak bersih gitu lah ya. Nah, dan saat itu pula yang jadi pertanyaan adalah, lebih utama mana? Sabun atau parfum? Nah, dan guru tadi jawab, lebih utama sabun ketimbang parfum. Nah, di sini gue cuma pengen share, jadi kita nggak salah nentuin target.
Tapi kita juga perlu state lagi, kita perlu cek lagi target kita tuh udah pas belum. Jangan sampai target kita itu cuman fokus sama kayak sorry to say, kayak baca Quran, terawih, buka puasa, kemudian dengerin kultum, kajian, nulis ini itu dan seterusnya. You have shared the happiness, you have shared the kindness. Tapi kalian lupa, atau mungkin gue lupa, ada target juga loh. Gue harus ngurangin porsi gue yang biasanya sambat, porsi gue yang biasanya ngeluh, porsi gue yang biasanya ngomongin orang, bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar ngomongin orang, atau misalkan ngelihat yang enggak, atau misalkan berkata kasar sama orang tua, lebih banyak tidur setelah subuh, dan seterusnya. Dan ini yang juga gak kalah penting untuk jadi perhatian kita. Udah ada belum targetan di Ramadan ini untuk kita ngurangin hal-hal yang buruk, di samping kita nambahin hal yang bagus. Karena tadi, baju yang kotor sejatinya lebih butuh sabun ketimbang parfum. Nah, mungkin bisa kita mulai dari hal yang paling simpel. Kayak target misalkan di Ramadan kali ini, ya bisa aja kita targetin selain tadi, misalkan odoj, atau misalkan khatam sekali, atau misalkan ikut tadabur challenge, gitu kan, atau misalkan ikut kajian, atau misalkan tarawih full, atau misalkan ngafalin Quran, murojaah semua hafalan, ngulang semua hafalan, bantu orang tua. Tapi di sisi lain, mau nggak kalau misalkan kita coba nih mulai dari sekarang bareng-bareng ya, lu, gua, kita sama-sama mulai dari pagi besok, atau misalkan dari hari ini deh, kita cobain, gitu kan. Setiap habis subuh kita nggak tidur. It's mean kita ngapain, kayak intinya nggak usah tidur dulu, ditahan. Atau misalkan nanti mau ganti deh, targetnya apa, yang tadi sabunnya tadi tuh, ataukah ya udah kita mau kurangin nggak ngeluhnya, diganti tiap kali mau ngeluh diganti istighfar, gitu kan. Atau misalkan apa, karena penting untuk kita melakukan target yang bagus, target yang baik, tapi penting juga untuk kita mengurangi porsi habits buruk kita, porsi habits yang kurang baik dari diri kita. Karena apa bedanya Ramadan hari ini sama Ramadan kemarin kalau tidak ada perubahan dari diri kita? Ya sesimpel makin berkurang lah habit buruk dari diri kita. Oke, mungkin simpel ya, karena HP gue tadi udah ngerimain azan, gitu ya. Mungkin kita cukupin, semoga bisa lanjut di next episode. Jadi ini episode pertama di series kedua. Gue bakal bahas tentang apa yang biasanya orang sering kali lupa, atau mungkin orang sering kali keliru di Ramadan awal-awal. Ya semoga bisa konsisten dan jadi kebaikan buat kita semua. Oke, cukup dari gue. Thanks for your attention. Waktu kalian mahal, jadi jangan disia-siain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.